Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Berjumpa lagi dengan Bu Tika. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, dikarenakan masih pandemi, kita masih belajar di rumah masing-masing. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama muatan pelajaran tematik kelas 2. Kita akan belajar bersama di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran kelima dan 6. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami aturan saat bermain di rumah teman. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan kita berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Sebelum belajar, persiapkan dengan baik alat tulis dan jangan lupa mencuci tangan supaya belajar kita nyaman, bersih, dan terhindar dari virus. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan mendengarkan cerita. Tahukah kalian apa manfaat aturan bagi kita? Apakah kalian tahu akibat tidak mematuhi aturan? Yuk kita langsung simak saja cerita berikut ini. Di sini ada percakapan antara Udin, Beni, dan ibunya. Yuk kita simak bersama-sama. Beni datang ke rumah Udin dan Beni mengetuk pintu terlebih dahulu lalu mengucapkan salam. Selamat sore, Bu. Ibu si Udin membukakan pintu. Selamat sore juga, Beni. Silahkan masuk, kata Ibu Udin. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu? Tanya si Beni. Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang, kata si ibu. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang? Tanya Udin. Baiklah, ayo, jawab si Beni. Beni dan Udin lalu bersama-sama berpamitan kepada ibunya. Ibu, kami berangkat dulu ya. Lalu ibu menjawab, Beni tidak minum dulu? Ditanya oleh si ibu kepada Beni. Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami, kata si Beni seperti itu. Kami berangkat ya, Bu, izin si Beni. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Itu pesannya ibu kepada Beni dan Udin. Lalu Beni dan Udin menjawab, iya Bu, sambil menyalami ibunya. Jadi di sini Udin dan Beni sebelum pergi mereka meminta izin terlebih dahulu kepada ibu. Nah, anak-anak, jika kalian ingin pergi, semisal bermain ke rumah teman, jangan lupa untuk berpamitan dan meminta izin terlebih dahulu ya. Kalian juga dapat bermain peran menggunakan teks percakapan tadi dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumah. Selanjutnya, ibu mempunyai gambar tentang berpamitan sebelum meninggalkan rumah. Sekarang coba anak-anak amati gambar tersebut. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti gambar di samping? Kapan kita harus berpamitan? Ya, benar, saat kita akan meninggalkan tempat. Sebagai contoh, ketika akan berangkat ke sekolah dan saat ingin bermain. Lalu, mengapa kita perlu berpamitan? Ya, agar orang tua kalian tahu keberadaan kalian dan apa yang kalian lakukan sehingga tidak membuat mereka cemas. Dengan begitu, seandainya terjadi apa-apa akan mudah untuk mencarinya. Anak-anak, setiap keluarga pasti mempunyai kesepakatan dan aturan tersendiri mengenai bagaimana setiap anggota keluarga akan berpergian. Pasti anak-anak di rumah juga mempunyai aturan dalam kehidupan sehari-hari saat meninggalkan rumah.
Nah, silahkan anak-anak dapat menuliskan aturan apa saja yang ada di rumah sebelum meninggalkan rumah. Anak-anak perlu diingat ya, budaya berpamitan ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu dilestarikan. Karena mempunyai beberapa manfaat yang akan kita rasakan. Nah, kegiatan berpamitan juga termasuk aturan saat di rumah ketika meninggalkan rumah. Nah, sekarang apa saja manfaat aturan? Ya, yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, disenangi banyak teman. Nah, sekarang apa akibat jika tidak mematuhi aturan? Yang pertama, dijauhi oleh teman. Yang kedua, permainan menjadi kacau. Dan yang ketiga, mendapat sanksi atau hukuman. Ingat ya anak-anak, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kegunaan benda. Anak, silahkan kalian baca dan amati teks kegunaan benda berikut ini. Anak-anak juga dapat membacanya di buku tema siswa masing-masing. Kemudian tulislah isi teks tersebut dalam buku tulis masing-masing dengan menggunakan bahasa masing-masing. Oke anak-anak, ibu mempunyai beberapa benda. Coba amati masing-masing gambar benda berikut ini dan coba tentukan dari wujud benda-benda tersebut. Mulai dari benda yang pertama, ada gelas. Gelas merupakan benda padat yang digunakan sebagai wadah minuman. Selanjutnya ada minyak. Minyak merupakan benda cair yang digunakan untuk menggoreng. Terdapat pula benda kain, merupakan benda padat yang dibuat untuk menjadi pakaian. Lalu apalagi ya? Ada yang tahu udara itu wujud benda apa? Nah, sekarang coba kalian cari tahu mengenai wujud dan manfaatnya. Silahkan kalian tulis pada buku masing-masing. Kemudian, kalian juga dapat mengamati benda-benda di sekitar kalian masing-masing ya. Masih semangat ya anak-anak? Oke, kita langsung saja lanjutkan belajar perkalian ya. Setelah Udin, Benny, dan Edo bermain, mereka mengembalikan alat yang digunakan bermain ke tempat semula. Kemudian, Ibu Edo membagikan kue kepada mereka. Setiap anak mendapatkan satu kotak. Benny satu kotak, Udin satu kotak, dan Edo satu kotak. Setiap kotaknya berisi 4 buah kue. Nah, anak-anak, kira-kira ada berapa jumlah kue yang sudah dibagikan oleh Ibu Edo? Nah, mari perhatikan bersama-sama. Ada 3 kotak kue, setiap kotaknya berisi 4 kue. Ayo kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan ada? Ya benar, 12. Nah, jika penjumlahan tersebut kita tulis dalam bentuk perkalian, ada yang masih ingat tadi kotaknya ada berapa? Ya, ada 3 kotak. Kemudian isi setiap kotaknya ada berapa? Oke, ada 4 kue. Maka kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi jumlah keseluruhan yang dibagikan Ibu Edo ada 12 kue. Nah, betul sekali. Baik, sampai di sini dulu belajar kita hari ini di subtema 2. Silahkan anak-anak dapat melanjutkan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan lewat Google Classroom. Selamat berkarya, selamat belajar di rumah, dan jangan lupa mengerjakan tugas dan meminta bantuan pada orang tua. Demikian yang bisa Ibu Tika sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.